berikutnya yaitu surah apa? Quraisy. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Pada ayat yang pertama ini bisa dibaca dengan dua bacaan. Bisa dibaca dengan tanpa ya, berarti li'ilafi Quraisy. Coba ditirukan gitu. Li'ilafi Quraisy. Monggo. Li'ilafi Quraisy. Ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, yang dihilangkan bukan ya-nya, tetapi yang dihilangkan malah hamzahnya. Li'ilafi Quraisy. Coba didengarkan. Oke. Kemudian ya coba diulangi lagi. 1 2 3. Li'ilafi Quraisy. Kemudian ayat kedua ini bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ilaf seperti biasa, yang kedua dihilangkan ya-nya. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Monggo. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Penak pundi, Pak? Penak panjang napa pendek? Penake sing biasa nggih. Kudune penake nggih sing anyar ngoten. Motor penak sing anyar, mobil penak sing anyar. Bacaan kok penak sing lawas. Nggih, enggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, apa kebiasaan mereka? Ilafihim, kebiasaan mereka adalah rihlatash shita'i, melakukan rihlah. Rihlah itu perjalanan jauh. Asyita pada musim dingin, wasayif dan pada musim panas. Falya'budu, maka hendaklah mereka beribadah, maksudnya mentauhidkan, mengesakan Rabb hadzal bait, pemelihara rumah ini yaitu Ka'bah. Alladzi dzat yang at'amahum, telah memberi makan kepada mereka, min ju'in, dari rasa lapar, wa amanahum, dan telah memberikan aman kepada mereka, min khaufin, dari rasa takut. Ayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ayat ini bersambung dengan ayat sebelumnya atau tidak bersambung? Gara-gara di sini ada kata-kata li. Li itu artinya karena. Biasanya kata-kata karena itu sambungannya dengan kalimat sebelumnya. Misalnya, kenapa kamu telat sholat? Saya telat sholat karena ketiduran. Nah, jadi karena itu ada kalimat sebelumnya. Nah, maka karena di sini dimulai dengan karena, sebagian ulama mengatakan ini berarti nyambung dengan ayat sebelumnya. Tapi menurut Imam Thabari, ahli tafsir paling unggul, beliau mengatakan nggak ada kaitan. Kenapa? Ulama sepakat bahwasanya ini adalah dua surat. Kalau memang ini bersambung, ya nggak perlu dibuat dua surat, satu surat aja kalau bersambung. Tapi karena tidak bersambung, maka sepakat ulama bahwa ini dua surat. Satunya surat Al-Fil bicara tentang fil, satunya surat Quraisy bicara tentang orang-orang Quraisy. Lah kalau begitu, lam yang dimaksud di sini adalah lam apa? Ini disebut lam ta'ajjub, untuk menunjukkan ta'ajjub, betapa menakjubkan terhadap kebiasaannya orang-orang Quraisy. Mereka punya kebiasaan yang menyenangkan, mereka hidup dengan kenikmatan, mereka penuh kenikmatan dari Allah, tapi kok tidak mau menyembah Allah, malah syirik kepada Allah. Betapa menakjubkan hal itu. Aneh, sungguh aneh orang-orang kafir Quraisy ini. Dikasih nikmat oleh Allah tapi malah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka lam di sini
ini adalah untuk menunjukkan takjub, betapa menakjubkan mereka. Takjublah kepada orang-orang Quraisy, sungguh mereka itu diberi kenikmatan oleh Allah yang banyak, tapi mereka tidak mau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya Allah kepada mereka apa? Ila fihim rihlatasy syita'i wasayf. Mereka punya kebiasaan perjalanan untuk dagang pada musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin, mereka perjalanannya menuju ke Yaman. Kenapa? Yaman adalah negara yang panas, sehingga mereka perjalanan ke Yaman biasanya dilakukan pada musim dingin supaya tidak kepanasan. Adapun as-saif, musim panas, maka mereka itu biasanya melakukan perjalanan ke arah Syam. Kenapa? Syam itu adalah negara dingin, sehingga pada musim panas mereka cocoknya dagang ke arah Syam supaya mereka tidak terlalu kepanasan. Jadi ini Mekah, gitu. Kalau mau ke Syam itu berarti ke arah utara. Kalau mau ke Yaman itu berarti ke arah selatan. Nah, maka kalau pada musim dingin syita, ini mereka perjalanannya menuju ke arah selatan, ke arah Yaman, karena Yaman panas. Adapun shaif, musim panas, mereka perjalanannya ke arah utara. Kenapa? Karena di utara, di Syam itu adalah negara dingin. Maksudnya apa? Maksudnya mereka perjalanan mondar-mandir untuk jual beli, untuk bisnis. Ini mereka aman, tidak ada perampok, tidak ada perompak, tidak ada maling yang berani. Kenapa? Setiap kabilah Arab tidak berani macam-macam sama mereka. Khawatir kalau kualat. Mereka mengatakan orang-orang Quraisy ini adalah keluarganya Allah. Mereka penjaganya rumah Allah, yaitu Ka'bah. Kalau kita macam-macam sama mereka, nanti kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka perjalanan tuh santai saja, tidak pernah takut sama perampok sama sekali. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang Quraisy. Kok mereka tidak mensyukuri nikmat ini, malah kafir kepada Allah, malah syirik kepada Allah. Ini yang membuat harus kita takjub, harus kita heran terhadap mereka. Bagaimana mereka tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk diambil pelajarannya supaya kita jangan seperti mereka. Karena itu ayat ini kalau kita bisa ingin memahami dengan mudah, kita baca ayat yang lain. Allah mengatakan pada surah Al-Qasas, awalam numakkil lahum haraman amina. Bukankah kami telah memberikan tempat kepada mereka orang-orang Quraisy tanah haram yang aman, tidak pernah diserang oleh musuh. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in, yang dibawa kepada kota Mekah buah-buahan dari segala sesuatu, rizqan min ladunna, yang merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qasas ayat 57. Sama juga surah Al-Ankabut ayat 67. Awalam yarau, bukankah mereka telah mengetahui, anna ja'alna haraman amina, bahwa kami telah menjadikan tanah haram yang aman, yaitu kota Mekah, untuk mereka aman. Wa yutakhattafun nasu min haulihim, padahal manusia-manusia disambar di sekitar mereka. Jadi penduduk Mekah enggak pernah disambar, enggak pernah diserang. Sementara penduduk sekitar Mekah yang bukan orang-orang Quraisy ini sering diserang oleh musuh, oleh perampok, oleh maling dan sebagainya. Nah, ini kenapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tarik kepada Indonesia. Indonesia sudah dibikin oleh Allah subur. Kita lempar biji apapun juga tumbuh. Bahkan lempar biji kurma bisa tumbuh. Bahkan ada yang bisa berbuah. Saya melihat di Sragen, tempatnya mbah saya itu, ada satu pohon kurma berbuah itu, Pak. Berbuah, bisa dimakan betul, enak, lezat nih. Nah, maka inilah suburnya Indonesia. Indonesia dibikin merdeka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak merdeka, dijajah oleh luar, tapi sekarang merdeka. Kok tidak mau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap datang Agustus malah tidak mau bersyukur, malah melakukan hura-hura. Ini bagaimana? Ini tidak bisa mengambil pelajaran dari surah-surah yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena itu kita umat Islam yang ngaji begini jangan sampai niru-niru dengan mereka-mereka yang tidak paham agama sama sekali. Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Nah, kalau sudah dikasih nikmat begitu, hendaklah mereka itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ya'budu ini tidak hanya sekedar menyembah, tapi menyembah dengan mengesakan. Karena kalau hanya menyembah saja, orang-orang kafir Quraisy sejak dulu sudah menyembah Allah.
Hanya mereka itu Tuhannya ada 7. Yang 6 ada di langit, ada di bumi, yang 1 yaitu ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering saya bacakan lagi dari Sunan At-Tirmidzi. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. Ya Husain, wahai Husain, kam ta'budul yauma ilahan? Kamu sekarang ini menyembah berapa Tuhan? Qala abi, Husain mengatakan, sab'atan, 7 Tuhan yang saya sembah. Sittatan fil ardi, 6 Tuhan di bumi, Lata, Uzza dan sebagainya. Wa wahidan fis sama, 1 Tuhan di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Husain yang kafir ini akhirnya masuk Islam, menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka falyabudu, sepakat ahli tafsir mengatakan maksudnya itu bukan hanya menyembah, tetapi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas mengatakan setiap kata-kata ubudu, sembahlah di dalam Quran itu maksudnya adalah wahidu, tauhidlah, bukan hanya menyembah. Karena kalau menyembah orang-orang kafir sudah menyembah. Kemudian Allah mengatakan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenapa Allah itu berhak disembah? Karena Allah itulah yang memberi makan kita sehingga tidak lapar. Allah lah yang memberikan aman kita sehingga kita tidak takut. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya termasuk nikmat Allah yang besar adalah kenyang sama aman. 2 nikmat yang besar, kenyang sama aman. Karena itu siapapun yang setiap hari merasa bisa kenyang dan aman tetapi masih merasa melarat, itu berarti belum bisa mensyukuri nikmat Allah. Wetenge udah kenyang, jemblung malah, tidak ada rasa takut sama sekali, aman, nyaman, tentrem. Tidak seperti orang-orang di Yaman misalnya, perang terus, kemudian di rumah tidak merasa nyaman, tiba-tiba ada bom nyasar. Di Indonesia kan aman, gak ada masalah. Nah, kalau masih merasa melarat, masih gersulo, ini berarti nggak bisa mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah paling inti ini nih, tidak lapar sama khauf, tidak takut. Ini paling inti untuk kehidupan dunia. Paling inti nikmat Allah adalah untuk kehidupan dunia adalah kenyang sama aman. Mari kita lihat sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan hadis, dengan ayat ini. Apa kata Nabi? Man asbaha minkum, siapapun di antara kalian itu berpagi-pagi, aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman dalam dirinya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, indahu qutu yaumi, dia punya makanan pokok untuk hari tersebut, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia ini sudah dikumpulkan untuk dia, bihadzafiriha, seluruh dunianya sudah dikumpulkan untuk dia. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, ini semakna dengan ayat tadi. Jadi inti keamanan, inti nikmat untuk kehidupan dunia apa? 1, aminan fi sirbihi, aman, tidak ada ketakutan. 2, mu'afan fi jasadihi, sehat jasmani, tidak ada sakit. Indahu qutu yaumi, ada makanan, bisa kenyang. Nah, di sini ada tambahan. Kalau di ayat tadi kan 2, gitu. Tidak lapar sama tidak takut. Dalam hadis ini ditambahi lagi mu'afan fi jasadihi, sehat jasmani. Nah, maka kalau kita setiap hari mikir 3 ini, insya Allah hati kita tentram. Hari ini alhamdulillah saya aman, tidak ada ketakutan. Hari ini alhamdulillah sehat. Hari ini makanan banyak, apalagi di desa mungkin berasnya masih sak karung rong karung, akeh banget. Enggak ketakutan lapar sama sekali untuk selama setahun atau berapa. Nah, ini sudah enggak perlu gersulo. Apa yang digersulokan? Enggak bisa beli pulsa. Lah, pulsa itu enggak penting. Apakah kalau orang tidak punya pulsa akan mati? Enggak bisa beli kuota. Apakah kalau tidak punya kuota akan mati? Sebenarnya enggak. Nah, maka kehidupan manusia itu sebenarnya sangat murah. Yang membuat mahal itu adalah gengsinya. Sudah punya motor, bisa dikendarai, pengen mobil, nah itu kan gengsi aja. Yang bikin mahal itu. Sebenarnya kalau kita mencukupkan diri, berapa sih istrimu? Istri saya 1, ya sudah, nggak perlu mobil, no. Motor 1 cukup, diboncengkan 1. Ya kalau istrinya 4, perlu mobil nih, boncengkan 3 di belakang. Istrinya 1, anaknya 1 lagi,
Untuk apa beli mobil? Nggak perlu. Nah, maka orang yang utang-utang beli mobil gara-gara pengen gengsi itu mahal karena gengsinya, bukan karena keperluannya. Keperluan manusia sebenarnya sangat murah. Maka ada seorang kiai mengatakan sebenarnya hidup di dunia ini murah. Murah bagaimana Pak Yai? Dia mengatakan hidup kita di dunia ini setiap hari yang paling penting cuma 3 piring nasi. Pagi hari 1 piring, siang hari 1 piring, malam hari 1 piring. Sepiring biro mangewu. Nah, berarti kehidupanmu cukup 15.000 itu setiap harinya. Murah sebenarnya hidup di dunia. Siapa yang mengatakan saya butuhnya 50 setiap hari, itu karena gengsinya aja. Kalau dia perlunya untuk keperluan yang wajib 15.000 cukup. Masya Allah. Ini satu pemikiran yang bagus. Ini menyebabkan kita apa? Bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah dengan cara setiap hari minimal kita mengucapkan wirid yang kemarin sudah kita sampaikan. Saya tampilkan lagi, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan pada waktu pagi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik faqad adda syukra yaumih. Berarti dia sudah menunaikan kewajiban syukur hari itu. Barang siapa yang mengucapkannya sore hari, berarti dia sudah menunaikan syukur malam tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya. Kalau pagi hari dibaca asbaha, kalau sore hari dibaca apa? Amsa. Mari kita baca bersama dengan amsa. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu walakas syukru ala dzalik. Ini ala dzalika ini enggak usah dibaca, enggak apa-apa sampai walakas syukru, tapi kalau ditambahi sampai ala dzalik enggak apa-apa. Adapun faqat ini enggak ya, karena ini adalah lanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini Allah menyebutkan lapar? Karena lapar itu menyebabkan orang enggak bisa tidur. Sehingga lapar ini termasuk satu kesusahan yang dahsyat bagi manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lapar. Fa innahu bi'sad daji'. Karena lapar itu adalah sejelek-jelek teman tidur. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa maksudnya lapar sejelek-jelek teman tidur? Maksudnya kita nggak bisa tidur kalau lapar. Pernah ngalami Pak? Nggak bisa tidur gara-gara lapar. Kalau nggak pernah berarti kaya apa jenengan? Alhamdulillah kalau di Solo banyak he, nah, sehingga lapar malam-malam tinggal keluar beli he, cari nasi ada. Nah, kalau di desa mungkin juga ada. Alhamdulillah. Nah, maka kita tidak seperti orang-orang zaman dulu, mereka kelaparan sampai nggak bisa tidur. Rasulullah berdoa begini ini ada karena mengalami beliau. Kalau kita mungkin nggak pernah mengalami, sehingga kita tidak pernah berlindung dari lapar seperti ini. Nah, kalau yang saya rasakan biasanya adalah kalau makannya sedikit, nanti malam-malam itu jadi bangun. Bangunnya kenapa? Karena perutnya sudah lapar. Karena itu siapa yang pengen bangunnya agak cepat, makan malamnya jangan banyak-banyak. Saya punya kebiasaan Pak, kalau hari Rebu malam Kamis itu malam makannya adalah nasi kucing tok. Karena saya mengajar di satu tempat, di situ di dekat masjid itu ada he ini jamaah masjid. Maka setiap selesai pengajian biasanya disuguhi nasi kucing. Saya disuruh makan 2 bungkus, saya mengatakan saya enggak, saya 1 bungkus saja cukup, karena badan saya kecil. Tapi karena 1 bungkus nasi kucing memang kecil, maka biasanya bangunnya lebih awal. Nah, itu menunjukkan bahwa orang itu kalau perutnya kosong atau lapar, dia nggak bisa tidur. Isinya sedikit, maka lebih cepat bangun. Nah, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan minju.
Allah memberi makan mereka sehingga tidak lapar. Ini menunjukkan bahwa lapar termasuk satu musibah yang besar, dan menunjukkan bahwa kenyang termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin.